Oke, halo, what's up guys? Balik lagi nih sama gue Stephen Budiono, channel Bodybuilder. Jadi kesempatan yang kali ini, baik yang nanya gue untuk ajarin deadlift. Ya, jadi gue langsung bikin aja videonya. Tapi yang pasti ini bukan tutorial yang terbaik, jadi ini versi gue aja. Tapi yang pasti semoga teman-teman bisa belajar dari video gue yang satu ini. Jadi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, di like dan juga di komen. Karena gue akan baca semua komen kalian dan kita akan bahas semua satu persatu. Jadi jangan lupa dinyalain tuh loncengnya, biar kalian tahu kapan gue jawab pertanyaan kalian semua. Oke, jadi sebelum masuk ke sesi penjelasan, gue akan peragain dulu deadlift, sumo dan juga konven ya. Jadi kalian di sini semua bisa belajar, jadi diikutin terus videonya sampai habis. Ya, ini konven gue. Gue pasang kaki biasa, berdiri tegak. Gue biasa bracing kencengin back dulu biasanya. Udah isinya sama, gue akan bracing, tarik nafas, bawa ke perut ya, bawa ke perut. Kalau udah nanti kalian akan kerasin back ya, terus angkat gitu aja. Oke, itu kalau sumo. Kalau konven. Sekarang kalau sumo ya. Sorry, jadi deadlift itu lebih sakit ke jempol daripada ke lower back. Karena gue pakai ya hook grip. Sekarang sumo ya. Bedanya sumo, lu bisa posisi backnya lebih lurus aja. Perlu konven atau perlu sumo, bebas, terserah lu yang tentuin. Dua-duanya sama-sama melatih otot. Cuma ada target yang rada sedikit berbeda, tapi yang pasti kurang lebih sama ya, kurang lebih. Tapi ini utamanya sebenarnya untuk gerakan powerlifting, jadi kalian gak wajib. Jadi kalau misal kalian nanya, powerlifting gue pakai yang mana bro? Cari stance yang memang kalian suka, yang menurut kalian paling cocok dengan postur badan, yang menurut kalian bisa diangkat paling berat dan paling aman. Buat gue, kalau gue lomba gue sumo, kalau gue bodybuilding gue akan konven, dan ya udah, gue akan kombinasiin buat mencapai target gue. Jadi nggak ada yang membenci satu sama lain, keduanya bisa kita pakai. Oke, sumo, pasang lebar selebar apa? Selebar di saat pas lagi lu dorong kaki sini lu bisa lurus tuh, ya. Jadi lu pas ngedorongnya enak. Tapi sebenarnya utamanya di eksperimen, lu eksperimen aja. Ntar lu akan ketemu stance sendiri. Jadi paling lu utamanya harus tetap latihan, coba. Sama, yang lainnya sama. Ya, begitu kalau sumo. Kita langsung masuk ke sesi teknikal ya. Gue turunin dulu bebannya karena ini nggak bisa buat ngajarin lo kayak beban segini. Kita akan langsung masuk ke deadlift yang teknikal ya. Sorry. Jadi di sini untuk teman-teman semua yang mau untuk bodybuilding, untuk bangun otot tapi pakai deadlift, itu kalian bisa masuk ke video yang kali ini. Tapi yang pasti ini buat orang yang latihan powerlifting juga sama-sama akan berguna ya. Ntar, jadi gue lagi nyari strap gue nih, gue taruh di mana? Nah, ini masalah satu equipment wajib kalau kalian deadlift ya. Itu adalah strap. Jadi mungkin di beban awal 20-20 60 kilo itu kalian nggak perlu pakai strap. Tapi kalau untuk kalian yang mau latihan bodybuilding udah bisa di atas gitu, itu udah wajib pakai strap ya, menurut gua pribadi. Karena ingat, ini lu sama pantat sama paha lu nih, bedanya jauh ya. Jadi jangan gara-gara lu mau latih forearm, lu malah ngorbanin paha lu. Karena ingat, lu masih bisa ngelakuin gerakan lain untuk forearm seperti wrist curl begini-begini bisa.
Jadi mending kalau mau deadlift, fokusin di deadlift. Nah, yang tadi kalian bisa lihat, itu gue cuma ngelakuin 2 reps. Karena apa? Karena deadlift untuk powerlifting itu memang lu cuma angkat sekali. Jadi ya lu nggak perlu latih untuk repetisi yang tinggi gitu loh. Lu akan latih repetisi paling minimal sampai 6. Itu untuk deadlift ya. Karena beban yang bisa digunakan tuh berat, sehingga badan lu habis ngelakuin tuh capek. Gitu loh. Jadi untuk deadlift, kalau misalnya lu tujuan lu buat gedein badan, sebenarnya agak kurang cocok. Lebih mending lu melakukan Romanian dan juga stiff leg deadlift. Nah, kalau lu mau deadlift seperti biasa, sebenarnya gampang-gampang aja. Sama posisinya sama kayak powerlifting yang tadi ya, conven ya. Terus kalian udah tinggal pegang, terus angkat aja. Kuncinya apa? Lower back, lurus. Lower backnya dibengkokin. Terus kalau bongkokin, terus kalian posisi lurus, pegang, kencengin, angkat. Nah udah, begitu doang. Emang karena begitu doang sebenarnya. Nah, kalau kalian powerlifting, akan ada sedikit pembengkokan di daerah upper back, daerah sini. Tapi kalau kalian bodybuilding, kalian bisa jaga form lebih. Jadi utamain kalau kalian bodybuilding, karena kalian lebih mau ngejar lu mulai dari sini. Kalau lu Romanian ya. Nah, terus bedanya ini lu nggak taruh di bawah. Lu cuma sampai setengah lutut terus lu naik lagi, lu kunci. Contoh ya. Ya. Itulah bedanya Romanian dengan stiff leg. Stiff leg menurut gue lebih ke paha belakang. Romanian lebih ke pantat. Tapi yang pasti lo akan dapat dua-duanya sih. Jadi lo bisa variasiin aja. Pilih dulu salah satu yang lo paling suka. Ntar kedepannya kalau lo bosan lo bisa ganti. Ganti sekitar 3 bulanan lah baru lo ganti. Jangan cepet-cepet.
Itu untuk bodybuilding. Jadi sesimpel itu aja kalau untuk latih pantat ya. Pantat juga paha belakang. Gerakannya bagus banget. Dan utamanya bukan buat latih lower back, tapi yang pasti lower back lo akan kena banyak. Jadi kalian nggak perlu terlalu banyak ngelakuin gerakan yang hyperextension ini. Oke, begitu ya videonya. Semoga menjelaskan teman-teman semua. Ayo kita belajar deadlift bareng-bareng. Tapi yang pasti ketahui kalau ini nggak wajib. Banyak gerakan lain yang lebih bagus. Baik juga gerakan lainnya yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian sukai. Oke? Sampai selesai videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Done!